Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nopal. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 015. Saya akan menjelaskan hasil praktikum ke-8 yaitu kontrol motor DC dan interface QT dengan program AI. Yang pertama-tama yaitu definisi motor DC dan BBM. Motor DC adalah motor listrik yang bekerja dengan arus searah DC. Motor ini akan berputar saat diberi tegangan DC dan kecepatannya bisa diatur dengan mengubah besar tegangannya. Jika polaritas positif dan negatif dibalik, arah putaran motor juga ikut berbalik. Motor DC banyak dipakai karena kontrolnya mudah dan responnya cepat. Selanjutnya yaitu PWM. PWM adalah cara mengatur daya ke motor dengan metode on-off yang sangat cepat. Yang diubah bukan tegangannya langsung, tapi lama waktu on dalam satu siklus. Disebut duty cycle. Hubungan motor DC dan PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC secara efisien. Karena pulsa terjadi sangat cepat, motor merasakan tegangan rata-rata sehingga putarannya tetap halus. PWM lebih hemat energi dibanding menurunkan tegangan secara langsung dan torsi motor tetap kuat saat pulsa on. Selanjutnya editor AI. Editor AI adalah editor kode dengan dukungan kecerdasan buatan yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak untuk memahami seluruh basis kode, menghasilkan kode dari deskripsi yang diuraikan, menjelaskan kode dengan kompleks, dan membantu dalam debugging. Selanjutnya platform I/O. Platform I/O adalah platform pengembangan untuk proyek embedded dan IoT yang biasanya dipakai untuk pemrograman microcontroller seperti Arduino, ESP32, SP8266, dan STM32, dan banyak board lainnya. Platform I/O terintegrasi dengan Visual Studio Code sehingga pengguna bisa menulis kode, mengatur library, melakukan build, upload program ke board, dan debugging dalam satu lingkungan kerja yang rapi. Keunggulannya ada pada manajemen proyek yang lebih terstruktur dibanding Arduino IDE. Dukungan banyak framework atau board, serta kemudian mengelola dependensi library secara otomatis. Dengan fitur-fitur ini, platform I/O cocok untuk proyek microcontroller yang sederhana sampai yang kompleks. Selanjutnya, apa itu Qt? Qt adalah framework atau kumpulan tools yang membuat aplikasi dengan tampilan grafis atau GUI yang bisa berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Android, dan iOS. Qt paling sering digunakan dengan bahasa C++, tetapi juga mendukung bahasa lain seperti Python. Framework ini menyediakan banyak komponen siap pakai, misalnya tombol, menu, tabel, hingga pengaturan layout, sehingga memudahkan pengembangan membuat aplikasi yang rapi dan interaktif. Karena sifatnya cross-platform, satu kode Qt bisa dikompilasi untuk beberapa perangkat tanpa banyak perubahan, sehingga cocok untuk pengembangan aplikasi desktop maupun mobile.
Ya, ini adalah video instalasinya. Jadi videonya seperti ini. Jadi seperti itu untuk video instalasinya. Selanjutnya yaitu untuk Ini merupakan program ini merupakan program yang ini merupakan program yang artinya kita masukkan ke dalam Arduino Mega. Arduino Mega serta rangkaiannya seperti ini. Ini motor. Motor drive dan Arduino Atmega 2560. Kemudian program yang akan kita upload, kita mungkin akan kita upload sekarang di sini pakai platform Q. Ini itu yang menggunakan percobaan Tunggu, right, sukses. Terus kemudian kita masuk ke Qt Slider Motor PY. Ini adalah program untuk interface-nya. Untuk program interface, ini pertamanya kita build terlebih dahulu. Sukses. Setelah sukses, langsung kita run di sini. Nah, saat di run, bentar. Layarnya di, tapi kayak gini ya, coba lihat. Nah udah. Yes. Nah ketika ini, Yud tolong dideketin Yud, ininya Yud, biar dia sesuai sama ini. Deketin lagi. Laptop aja lah. Oke, ketika dia ini nyalakan, dia berputar, semakin ke kanan dia semakin cepat. Kemudian ketika semakin ke kiri dia semakin melambat sampai 0. Ini clockwise. Kemudian untuk clockwise-nya seperti ini.
Jadi seperti itu untuk hasil percobaan pada Arduino Mega dan PSP. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Motor DC adalah motor arus searah yang kecepatannya dapat dikontrol dan teknik BWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor tersebut secara efisien melalui pengaturan duty cycle. Dalam pengembangan proyek teknologi dan microcontroller, VS Code berperan sebagai editor kode yang ringan namun lengkap untuk menulis, menjalankan, dan memperbaiki program. Platform I/O melengkapi VS Code sebagai platform pengembangan embedded atau IoT yang memudahkan manajemen library, proses build, upload, dan debugging untuk berbagai board microcontroller. Sementara itu, Qt adalah framework untuk membuat aplikasi GUI yang lintas platform sehingga satu kode dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Jadi semua konsep ini saling mendukung dari pengendalian perangkat keras atau motor DC dan BWM hingga pengembangan software yang terstruktur dan antarmuka aplikasi yang interaktif. Sekian dari saya. Bila ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.